Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena berkat rahmat hidayah dan limpahan anugerah serta berkat pada kita semua, sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas rutinitas keseharian kita. Para sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, pertama-tama saya memohon maaf yang sebesar-besarnya oleh karena konten yang membahas tentang Trinitas yang membuat saudara Herdi lepek-lepek itu saya hapus berkaitan karena adanya suara nyanyian rohani dari tetangga seberang. Sahabat-sahabat, tidak lupa kita kirimkan salam dan selawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi panutan, Nabi yang menjadi penutup para nabi, Nabi yang menjadi penyempurna dari seluruh ajaran para nabi. Sahabat-sahabat, sesi kali ini di dalam diskusi saya dengan saudara Herdi, ya, Pendeta Herdi, membahas tentang Trinitas, di mana jika siapapun yang mendengarkan perdebatan ini menggunakan akal sehat, maka saya pastikan dia tidak akan murtad, dan saya pastikan orang-orang yang ingin mu'alaf akan segera bersyahadat. Apa hal? Karena dari konten ini kita bisa melihat betapa rapuhnya, betapa lemahnya konsep daripada Trinitas itu. Karena Trinitas itu hanya bisa dipercayai jika meninggalkan akal sehat. Sahabat-sahabat sekalian, saya selaku penginjil jalanan mengucapkan banyak terima kasih, ya. Melalui konten ini saya sempatkan untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat saya, saudara saya, hamba Allah yang ada di Amerika sana. Dia adalah pahlawan, ya. Saya katakan beliau pahlawan karena dia sangat berjasa di dalam mendukung adanya gerakan anti pemurtadan yang dilakukan oleh hampir semua debater muslim yang terkoneksi dengan beliau. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa dimudahkan oleh Allah setiap urusan-urusannya yang baik, dan diijabah doanya oleh Allah setiap doa-doanya yang baik. Dan juga kepada seluruh sahabat saya yang ada di manapun, ya, termasuk yang ada di Belanda sana, ya. Lalu kemudian ada di Taiwan, ada di Singapura, ada di Jerman kemarin, ya, ada di Dubai, ya. Ada juga yang berasal dari Korea kemarin, ya, dari Cina. Ya, titip salam dari kami semuanya yang ada di Indonesia buat sahabat-sahabat yang ada di luar negeri, di negara kincir angin, ya. Assalamualaikum akhina. Terus kemudian senantiasa saya mendoakan abang saya yang ada di Batam sana, ya. Ini saya sudah kayak jadi Paulus nih, kirim salam-salam. Tapi nggak apa-apa, ya, para sahabat sekalian, kapan lagi saya memanfaatkan
konten ini untuk menyapa kalian semua. Dan juga saya memohon maaf pada abang-abang semua, kepada sahabat-sahabat sekalian atas segala kekurangan daripada apa yang saya sajikan, ya, termasuk tadi kok tiba-tiba ada suara lagu rohani, ya. Itu ada hikmahnya. Allah menginginkan saya menyapa para sahabat sekalian, menyapa para subscribe-nya saya yang begitu gigih, yang begitu perhatian, dengan berlimpah doa dan berkat dari anda-anda semua, yang mengakibatkan saya senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan demikian juga adanya terhadap keluarga saya dan sahabat-sahabat sekalian. Doa yang sama buat seluruh daripada subscribe channel Zulkifli M. Abbas. Kiranya antum semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya oleh Allah, dibahagiakan bersama keluarga, dan kelak kita bertemu di jannahnya Allah, di surganya Allah, untuk menjalin hubungan silaturahim, saling berkasih sayang dalam kondisi kehidupan yang kekal. Saya kira pengantar ini sudah cukup, ya para sahabat sekalian, yang pada intinya saya menyayangi kalian semua. Saya menyayangi semua subscribe saya, ya, saya mencintai anda semua. Anda selalu ada di hati, Anda selalu ada di dalam doa-doa saya, ya. Dan saya yakin bahwa Anda pun mendoakan saya itu dengan ikhlas. Kiranya apa yang menjadi tujuan kita bersama, memahamkan tentang teologi, memahamkan tentang ajaran Kristen dan juga ajaran Islam kepada kita, kepada saya pribadi, kepada generasi selanjutnya, itu bisa meminimalisir angka pemurtadan yang menjadi PR kita bersama. Bagaimana supaya Indonesia ini bisa bertakbir seluruhnya, dari Sabang sampai Merauke, semuanya sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lagi menyembah kepada makhluk ciptaan Allah yang nyata adalah manusia. Sahabat-sahabat sekalian, ya, konten ini membahas tentang Trinitas. Di konten ini telah terbukti dengan nyata bahwa Yesus yang kita sebut dengan Isa alaihissalam itu nyata bukan Tuhan. Berdasarkan daripada hasil perdebatan ini, pasti bisa kelihatan bahwa ternyata Yesus itu ketika dikaji tentang keilahiannya, tidak ada sama sekali sisi keilahian pada dirinya. Ya, saya kira seperti itu sebagai pengantar para sahabat sekalian. Mohon maaf ini kepanjangan, ya, tapi nggak apa-apa. Lagi-lagi saya katakan saya kangen pada kalian semua. Akhir kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VN-nya Bro Sul tadi. Jadi kita selesaikan di sini aja, Bro, ya. Boleh Bang, boleh. Nah, ya monggo Bro. Kawan-kawan boleh nggak sebentar saya dengan Bang Herdi nih, kaitannya dengan kasus ini loh. Oke, lanjutkan. Silakan Bang Sul, silakan. Baik. Silakan. Bang Herdi, Markus 1 ayat 1, Lukas Ya, 1 ayat 32 tentang Yesus. Maria itu tidak pernah disebut sebagai Bunda Allah. Apakah kemudian ketika Yesus itu Apakah kemudian ketika Yesus itu Anda sebutkan? Bisa tampilkan ayatnya, Bro Didi? Boleh ayat, sebutkan saja, saya tampilkan ayat berapa, pasal berapa, ayat berapa? Markus 1 ayat 1, Lukas 1 ayat 32. Jadi Maria yang melahirkan Yesus disebut sebagai Bunda Maria, Bunda Allah, itu pernah nggak? Silakan Bang. Pernahkah Jadi Maria itu disebut sebagai apakah Ibu Maria Bapak? pernah disebut Bunda Allah? Bunda Bapak, ya betul. Bunda Bapak, Bunda Ya. Allah atau Bunda Bapak ini, Bro? Kan pemahaman konsep iman Kristen itu
Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ya kan? Berarti Iya. benarkah Maria melahirkan Bapa? Jadi begini bro, di dalam kitab Lukas maupun di dalam kitab Yesaya yang dilahirkan adalah Sang Firman. Jadi berbicara tentang Bapa itu adalah sesuatu gelar bro. Jadi siapa itu Bapa itu? Yang disebut Bapa itu adalah Yehova, adalah Hashem, adalah YHWH, itu adalah Bapa. Nah yang dikandung oleh Maria adalah Roh. Berarti berarti Bapa itu Yehova bukan roh. sendiri. Jadi Roh. Berarti Bapa itu bukan roh. Saya tidak mengatakan seperti itu. Bapa adalah roh. Nah, Makanya Yesus yang berkata, Bapa adalah roh dan yang dikandung Maria adalah roh. Berarti yang dilahirkan Adalah oleh Maria adalah Bapa. Nah, roh itu, ini ya bro. Jadi roh itu membentuk diri menjadi daging, ya. Jadi roh itu di dalam rahim inkarnasi menjadi daging. Oke. Paham gak bro? Oke. Berarti pada saat Yesus dilahirkan itu tidak disertai dengan roh. Tidak disertai dengan roh bagaimana bro maksudnya? Kan Bapa itu adalah roh. Maria mengandung roh. Dan abang mengatakan roh itu sudah inkarnasi menjadi daging. Berarti ketika roh inkarnasi menjadi daging, berarti yang dilahirkan cuma daging. Roh tidak, Bapa tidak, Ya. gitu. Jadi pertanyaan bro itu mungkin kedengaran agak bagus kalau untuk kalangan kita manusia. Jadi begini ya bro. Jadi bukan berarti ketika roh itu menjadi daging lalu rohnya sudah tidak ada. Nah yang kita bicarakan, yang kita diskusikan adalah dia yang tidak terbatas. Dia yang maha kuasa, dia yang memenuhi alam semesta. Iya, Jadi betul. sangatlah salah kita beranggapan kalau kita mau mendiskusikan dia yang maha kuasa lalu kita menilai pakai cermin kacamata diri kita manusia yang terbatas. Sangat tidak masuk akal. Saya paham, saya bro. paham bang. Tapi sekarang abang justru membatasi Allah, membatasi Bapa menurut perspektif pemahaman abang sendiri. Bapa itu tidak bisa dibatasi oleh akal manusia. Nah sekarang abang membatasi bahwa roh tidak tidak dilahirkan, bahwa Bapa tidak dilahirkan oleh Maria. Berarti abang ini membatasi Bapa itu yang dia mau saja dilahirkan oleh manusia. Kan definisi daripada Allah itu adalah roh. Maria mengandung roh. Gini bro. Saya jelaskan dulu bro mengatakan saya membatasi Bapak. Jadi sesuatu yang terjadi itu ya termasuk yang bro ketahui Yesus dilahirkan oleh Maria itu bukan sesuatu yang bertepatan jadi, yang sesuatu yang bertepatan terjadi, tetapi sesuatu itu terjadi itu sebelum itu terjadi sudah dinubuatkan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Hashem sudah mengatakan, sudah menubuatkan bahwa akan ada datang penyelamat. Jadi sesuatu itu yang terjadi itu sudah dinubuatkan bro. Oke. Bukan terjadi begitu saja. Baik bukan bang, saya paham. Tadi abang mengatakan siapa yang melihat aku dia melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Berarti Ya, betul. Berarti Yesus ketika dilahirkan oleh Maria, Bapa juga dilahirkan oleh Maria. Karena dia adalah satu. Itu pertama. Kedua, Bapa itu adalah roh. Dan roh itu yang dikandung oleh Maria. Ketika Yesus dilahirkan, Yesus dilahirkan bersama dengan roh. Berarti Yesus lahir kembar. Yesus dilahirkan, Bapa juga dilahirkan. Karena roh keluar bersama dengan jasadnya Yesus. Saya ingin mengutip satu dalil, bang, di dalam Lukas 11 ayat 27 dan juga ayat 28. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa Maria adalah bunda Allah atau Maria adalah bunda Bapa. Tetapi Maria justru dikatakan harus diperlakukan dengan istimewa. Seharusnya
Tapi apa yang terjadi, Bang? Malah Yesus menegur seorang wanita yang mengatakan bahwa Maria berbahagia karena menjadi ibunya Yesus. Yesus berkata kepada wanita itu, tidak. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan mentaatinya. Nah sekarang saya ingin tahu dari abang ini. Ketika Lukas 11 ayat 27 ayat 28 berbicara tentang Maria. Nah lalu kemudian abang katakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Siapa yang melihat Yesus? Dia melihat Bapa. Berarti Maria melahirkan Bapa gitu. Coba bang. Ya. Sudah bro? Ya. Nah, jadi gini, kan saya sudah katakan berulang-ulang kali. Kata Bapa itu adalah gelar bagi Yehova, bagi Hashem. Ketika Hashem berbicara tentang Mesias, Hashem menarasikan dirinya sebagai Bapa. Jadi, itu perlu saya jelaskan sedikit ya, etimologi kata Bapa, penyebutan kata Bapa di dalam Alkitab. Jadi kata Bapa di dalam Alkitab yang berbicara tentang Hashem, itu ketika Hashem berbicara tentang juru selamat, berbicara tentang Mesias, Mosia, maka dia menarasikan dirinya sebagai Bapa. Sebab Mesias yang dijanjikan, juru selamat yang dijanjikan itu dianggapnya, disebutnya sebagai anak. Di dalam 2 Samuel 7 tadi saya sudah jelaskan, 2 Samuel 7 ayat 13. Halo bang. Oke saya lanjut ya bang ya. Bapak abang ini udah mengakui. Bro, kali saja bilang, apakah Maria mengandung Hashem? Apakah Maria mengandung Yehova? Ya jelas. Jelas apa bang? Satu kali begitu aja bro. Kalau berbicara Bapa itu kan gelar. Berarti ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu tidak merujuk kepada esensi atau pribadi lain, tetapi hanya bermakna gelar. Begini bro, jadi Yesus berkata Bapa dan aku adalah satu. Bapa yang dimaksud oleh Yesus, kan sudah saya jelaskan, Bapa itu adalah Hashem, adalah Ruah, adalah Yehova, adalah YHWH. Nah, Ruah itu diam di dalam baitnya. Baitnya adalah tubuh Yesus, itu adalah baitnya. Apa buktinya? Ketika orang Farisi dan Saduki berdebat dengan Yesus, maka Yesus berkata kepada orang Farisi dan Saduki, rombaklah bait suci itu, aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Siapa yang dimaksud oleh Yesus bait suci itu? Orang Saduki dan Farisi, orang Yahudi kan tidak mengerti siapa yang dimaksud oleh Yesus adalah bait. Yang dimaksud Yesus adalah bait adalah tubuhnya, baitnya. Sebab di dalam tubuhnya, yaitu baitnya, tubuhnya itu diam Bapa, diam Yehova, diam Hashem, diam YHWH di dalam tubuhnya itu, bro. Oke. Gitu, bro. Oke, saya paham. Berarti rohnya Yesus itulah Hashem. Iya, betul sekali, bro. Baik. Ketika Maria melahirkan Yesus, apakah roh Yesus yang adalah Hashem juga dilahirkan? Iya, kan Roh Kudus diam di dalam rahim Maria. Roh Kudus itu adalah Hashem, bro. Berarti Yesus lahir kembar. Roh Kudus itu adalah Yahweh. Berarti Maria melahirkan anak kembar. Tidak kembar, bro. Loh, Tidak gimana kembar. ceritanya tidak kembar, Bang? Saya tanya dulu, Bang. Pemahamannya apa gini, Apakah bro? Hashem menurut Abang Iya, itu bro. apakah Hashem menurut Abang itu adalah oknum pribadi lain di luar daripada Yesus atau Yesus itu sendiri? Tidak, Hashem itu Yesus itu sendiri. Baik, berarti yang dibunuh, yang ditampar, diseret itu adalah Hashem. Nah, berbicara Hashem, kita harus tahu esensinya, bro. Gimana ceritanya, Bang? Hashem itu katanya Yesus itu sendiri. Berarti esensinya adalah Yesus. Iya, betul, bro. Berarti Betul, yang betul. ditampar, yang dibunuh, yang diseret oleh tentara Romawi itu siapa? Hashem atau Yesus? Begini ya, bro. Jadi saya jelaskan. Saya nggak perlu berbicara dijelaskan, esensi. Bang. Saya sudah paham. Hah? Abang mau lari kemana? Abang cukup menjawab yang ditampar, yang diseret itu Hashem atau pribadi lain di luar daripada Hashem.
Ya, Hasim juga. Hasim juga, Yesus juga. Iya. Berarti dua. Berarti dua, Bang. Tidak dua, bro. Jadi gimana beginilah, ceritanya? Saya jelaskan, bro, supaya bro tidak salah paham. Jadi begini, jadi berbicara esensi Hasim, Hasim itu adalah roh. Ya, Hasim adalah roh. Ruah. Oke, Hasim adalah roh. Yesus adalah roh yang menjadi daging. Hasim menjadi daging. Loh, berarti nggak ada lagi roh di dalam karena sudah jadi daging. Lah, itu pemahaman manusia, bro. Loh, kok bisa? Jadi kita harus pakai pemahaman siapa nih ceritanya nih, Bang? Nalar kita manusia. Abang manusia, saya juga manusia. Berarti untuk memahami kebenaran harus menggunakan pemahaman manusia, jangan menggunakan pemahaman kodok. Betul, bro. Tapi cerminnya kita tidak akan bisa kita menyamai Yesus. Kenapa bisa demikian, Bang? Yesus kan mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Benar nggak? Ya, betul. Berarti Yesus itu bukan Hasim. Maksud Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, artinya dia sedang menjelaskan wujud kemanusiaannya. Oh, berarti Hasim itu wujud manusia, Bang. Bagaimana, bro? Berarti Hasim itu wujudnya manusia. Kan nampak di dalam wujud Yesus. Ya, berarti Hasim itu berarti manusia. Jadi begini, bro, ya, saya lebih jelaskan ya. Jadi jangan, bro, beranggapan ketika Yesus itu sudah nampak, lalu roh Hasim itu sudah tidak ada di alam semesta. Tidak, bro. Sekalipun dia nampak di dalam wujud, bukan berarti dia terbatas. Dia tidak terbatas. Rohnya ada di mana-mana, sekalipun dia nampak dalam wujud. Berarti Yesus salah dengan mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus kan berbicara dari segi kemanusiaan, dari segi wujudnya. Iya kan, yang Dan menjadi manusia juga itu Hasim sendiri, Bang, yang menjadi manusia kan. Berarti Hasim adalah manusia, manusia adalah Hasim. Tapi kok Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu kenapa? Iya, betul, bro. Kemanusiaan Yesus, wujud yang kelihatan itu adalah penggenapan nubuatan. Jadi yang bekerja. Berarti Yesus bukan Hasim. Gimana? Berarti Yesus bukan Hasim. Loh, kok gimana? Sudah diulang-ulang. Lah, Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Berarti Yesus itu bukan Hasim. Kalau Hasim itu kan maha kuasa. Jangankan berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, menjadi manusia aja Hasim bisa kok, menurut iman Bapak, iman Abang nih. Kok sekarang Yesus bukan Hasim? Gimana ceritanya? Jadi begini, bro. Jadi Yesus itu Hasim, dalam wujudnya Hasim. Tetapi di dalam masa pemenuhan nubuatan, penggenapan nubuatan. Jadi ada istilah di dalam kitab Perjanjian Baru itu mengosongkan diri, kenosis. Jadi wujud yang kelihatan itu kenosis, mengosongkan diri untuk sementara waktu. Itu, bro. Oh, berarti jadi ketika Yesus sudah menggenapi nubuatan, ya, Yesus sudah menggenapi nubuatan dan di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Nah, maka baca di dalam kitab Matius 18 ayat 28 Matius 28 ayat 19 sampai 20. Berarti dalam kemanusiaan, dalam wujudnya, sebentar saya selesaikan. Dalam wujud kemanusiaannya, dalam wujud kedagingannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga, maka dengarkanlah aku." Jadi Yesus ketika bangkit, sudah mau terangkat ke surga, dia sudah sah di dalam wujud maupun di dalam roh, dia itu sudah berkuasa total, mutlak. Jadi untuk sementara waktu saja wujud kemanusiaannya dibuat lebih rendah karena untuk pemenuhan nubuatan. Jadi bukan berarti dibuat lebih rendah. Yesus dalam kemanusiaan, dalam wujud kedagingannya bukan Hasim. Tidak seperti itu, bro.
Sebab di dalam Yesaya 43 tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yang dimaksud itu oleh Hasyim, juru selamat itu adalah Yesus. Di dalam Imamat 17, di Imamat 11 ayat 17 dikatakan di sana, pengampunan dosa ada di dalam darah, sebab di dalam darah ada nyawa makhluk. Di dalam kitab Torah dikatakan di sana, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Sebab untuk menyelamatkan nyawa harus mengorbankan nyawa. Berarti nyawa Bang, siapa yang cocok untuk menjadi korban? Oke, Bang. Berarti Hasyim itu Kita mau bahas ini. Bang, berarti Kita harus lihat nubuatannya, bro. Oke, itu kan pekerjaan Kristen untuk mencocokkan kitabnya Yudaism. Ya. Sekarang gini, Bang. Tidak mencocokkan, Yesus Yahudi, bro. Oh, tidak, itu mencocokkan, Bang. Kalau tidak mencocokkan, Yudaism lah yang mengajarkan tentang konsep yang Abang terangkan ini. Tidak mencocokkan. Saya Oke. berpegangan apa kata Yesus, aku datang untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Di dalam Lukas ada tertulis itu, bro. Yesus sendiri berkata, aku datang untuk menggenapi kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur, artinya Tanakh, untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam Tanakh, Torah, Neviim, Ketuvim. Iya, betul. Yesus itu menggenapi, maksudnya apa? Yesus datang mengatakan dirinya bukan Tuhan. Aku akan pergi kepada Janganlah mengatakan bahwa Kristen mencocok-cocokkan. Yesus sendiri kok yang ngomong, dia datang menggenapi. Betul. Ya kan? Tolong berikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan pernyataan Yesus menggenapi itu, Bang. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Menggenapi apa yang dituangkan oleh Allah di dalam Ulangan 4:35. Allah adalah Tuhan yang esa, satu-satunya Tuhan. Allah adalah Tuhan yang esa, satu-satunya Tuhan. Ulangan 6 ayat 4. Allah adalah nama Tuhan untuk selama-lamanya, bukan untuk Yesus. Keluaran 3 ayat 15. Jangan kamu menyebut siapapun Allah di bumi ini, karena hanya satu Allahmu, yaitu Dia yang ada di surga. Matius 23 ayat 9. Nah, kalau Abang paksakan Yesus itu adalah Hasyim yang mengosongkan diri, berarti ada sesi di mana Hasyim itu berhenti menjadi Tuhan. Benar, Bang? Bukan mengosongkan diri dalam berarti dia berhenti jadi Tuhan. Artinya wujud Halo? Faktanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, padahal Dia adalah inkarnasi Hasyim. Nah, Yesus kan berbicara dalam wujud kemanusiaan. Berarti Hasyim pernah berhenti menjadi Tuhan karena dia berada menjadi posisi manusia. Tidak ada, bro. Roh itu ada di mana-mana. Roh itu tidak pernah menjelaskan dia pernah berhenti menjadi Tuhan. Dan ketika roh itu menjadi Yesus, menjadi daging terlihat, bukan berarti surga kosong melompong. Saya nggak bahas surga. Ini membahas tentang kemahakuasaan Hasyim. Ketika Hasyim disebut sebagai maha kuasa, ternyata pernah selama kurang lebih 33 tahun dia tidak maha kuasa, karena dia telah menjelma menjadi makhluk, yaitu manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kan Yesus itu adalah Hasyim. Nah, posisi Hasyim ketika menjadi Yesus, dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Apakah Anda yakin bahwa Yesus itu adalah Hasyim? Saya sangat yakin tidak terhingga persen. Baik. Berarti Anda harus meyakini, berarti Abang harus meyakini bahwa Hasyim itu pernah pada zona tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Benar? Jadi begini, bro, saya jelaskan apa itu aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa itu Yesus berkata aku lebih besar dari Bapa? Apa itu Yesus mengatakan bahwa dia yang diam, yang bertindak itu bukanlah dia, tapi dia yang diam di dalam aku. Nah, itu akan saya jelaskan, bro. Jadi Yesus memiliki dua natur wujud yang kelihatan, yang diperuntukkan untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Yesus sendiri di dalam Torah, di dalam Tanakh, dan digenapi di dalam perjanjian baru dengan lahirnya Mesias Yesus. Jadi itu bukan sesuatu yang bro harus mau benturkan ke sini ke sana. Bro mau membenturkan
itu hanya sebatas sifat kemanusiaan dan sifat keilahian. Nah, bro sangat salah kalau mau mencari kesalahan Yesus dengan sifat-sifat yang seperti manusiawi. Tetapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Sangat salah bro mau menilai Yesus, menjustis Yesus bahwa dia bukan Tuhan dengan sifat-sifat kemanusiaannya. Sedangkan sifat-sifat keilahiannya bro tidak baca atau bro tidak akui. Baik, saya luruskan Bang. Saya bukannya mau merendahkan Yesus atau menjustis Yesus, enggak. Yang saya soroti sekarang ini adalah iman Abang terhadap Yesus. Yesus jelas, Allahku yang ada di surga, Matius 12 ayat 10. Allahku yang ada di surga, Matius 15 ayat 13. Allahku yang ada di surga, Matius 16 ayat 17. Allahku yang memberikanku roti dari surga, Yohanes 16 ayat 32 sampai ayat 33. Allahku yang ada di surga, Matius 18 ayat 10. Allahku yang ada di surga, Matius 18 ayat 19. Allahku yang ada di surga, Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23. Nah, jelas kan? Ketika Abang ini mendudukkan Yesus sebagai Hasem dalam natur kelihatan dan tidak kelihatan itu tadi, maka Abang akan tabrakan dengan pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Karena Yesus mengajarkan Bapaknya itu ada di surga. Berarti dia adalah murni manusia. Yang menuhankan kemudian adalah Kristen Abang. Sementara Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah dia yang ada di surga. Berarti Yesus itu murni manusia. Kalau Abang mengatakan dia adalah Hasem, berarti pada diri Hasem ada unsur kemanusiaan. Benarkah demikian? Benarkah Hasem itu ada unsur manusianya? Sementara Yesus sendiri dengan lisannya mengatakan Allah, Hasem, bukan manusia, bukan anak manusia. Jadi gimana ceritanya kemudian Abang mengatakan Hasem itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Hasem? Itu gimana ceritanya? Betul itu. Betul, Hasem itu bukanlah manusia, bukanlah anak manusia. Betul sekali. Jadi begini, yang dimaksud manusia oleh Yesus itu bahasanya dari Adam. Nah, Adam, bisa dengar suara saya, bro? Dengar. Ya, jadi hak Adam itu diartikan dari tanah yang dibentuk dan dinamakan sebagai manusia. Itu artinya manusia. Jadi manusia dalam pengertiannya itu adalah yang dibentuk dari tanah. Itu yang dikatakan hak Adam. Itu bahasanya. Kenapa Yesus dikatakan manusia? Karena sudah bahasa kita, ya. Karena wujud Yesus seperti manusia, tetapi sejatinya Yesus itu bukan manusia. Wujudnya saja sama seperti manusia. Apa yang Yesus katakan? Yang dilahirkan oleh daging adalah daging, yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Yesus tidak dilahirkan dari daging, tetapi dilahirkan dari roh. Apa Yesus berkata kepada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi? Kamu berasal dari dunia ini, aku tidak dari dunia ini. Dalam Yohanes 6 ayat 25, Yesus berkata, aku telah turun dari surga. Jadi kita memahami Yesus, mau berkata Yesus sebagai manusia, ya. Sebagai manusia dalam wujudnya. Dalam wujudnya, ingat bro ya, dalam tanda kutip. Jadi Yesus itu bukan manusia seutuhnya seperti kita yang dilahirkan oleh daging. Tidak seperti itu pemahamannya. Jadi kalau mau bicara sejatinya, Yesus itu bukan manusia bro. Yesus itu roh. Yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini, sedangkan kamu dari dunia ini. Betul. Yesus berkata juga dalam Yohanes 6 ayat 25, aku telah turun dari surga. Jadi baik. Oke, Abang, sorry bang. Jadi Abang boleh mengatakan Yesus bukan manusia, silakan. Yesus itu adalah, pokoknya intinya Yesus itu dari surga, Yesus itu Tuhan, Yesus itu ini dan itu. Justru itulah muncul pertanyaan saya. Jadi yang diseret, yang ditampar, yang diludahi itu adalah Hasem. Iya, betul. Yakin? Yakin. Erdi, jangan mengada-ngada kamu, Erdi. Berarti kembali kepada pertanyaan saya, berarti yang dilahirkan oleh Maria itu adalah Hasem. Iya, betul. Oke. Oke. Sekarang berapa lama Hasem dibentuk di dalam rahimnya Maria?
Yang membentuk bukan Maria, tapi Hasyim sendiri yang membentuk dirinya. Bagaimana dengan Yesaya 43 ayat 10 yang mengatakan, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Berapa lama dibentuk Hasyim berbentuk daging sehingga dia dilahirkan oleh Maria, Bang? Ya kan normalnya manusia bayi berapa lama, bro? 9 bulan lah. Oke, berarti Hasyim dibentuk. Wujud Iya, kedagingannya, bro. iya, wujudnya, betul. Berarti wujudnya Allah, wujudnya Hasyim itu dibentuk. Begini, bro ya. Jadi cara pahamnya, cara pandangnya. Jadi bro ini menyatakan seolah-olah Hasyim itu sama seperti kita ya. Jadi ketika Hasyim itu sudah menjadi daging, jadi roh itu sudah tidak ada. Cara pahamnya bro kan seperti itu. Bukan, Hasyim Bang. tidak seperti Salah. itu, bro. Salah. Saya jelaskan ya sedikit. Jadi ketika Hasyim itu membentuk diri menjadi daging, bukan berarti Hasyim sudah bukan lagi roh. Hasyim masih tetap roh, tetapi Hasyim juga membentuk dirinya menjadi daging, menjadi bait, ya. Itu bukan tidak mengurangi kemahakuasaannya. Bukan Salah. seperti 3 roti, dia ambil 1 berkurang jadi 2. Tidak seperti itu, bro. Salah, Hasyim. Bang. Salah. Justru Jadi, ketika dia dibentuk menjadi manusia, pakai nalar manusia, pakai tolak ukur pandangan manusia, makanya bro itu. Nah, sekarang saya tanya, ini sekarang saya tanya Abang memahami Yesus dengan konsep yang barusan Abang terangkan itu menggunakan pemahaman apa? Kucing? Ayam? Atau kodok? Yang kita bicarakan saya tidak memahami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro. Monggo, bro. Jadi gini, Bang. Bentar. Di dalam Yesaya 43 tidak ada Hasyim dibentuk sebelum aku dan setelah aku. Pada saat Hasyim berfirman seperti itu, taruhlah dia berbentuk roh. Saya ikuti pola pikir Abang. Nah, ternyata abad pertama Hasyim yang roh membentuk diri menjadi manusia. Ini sebenarnya ayatnya bohong atau Yesus itu memang bukan Tuhan yang dibentuk, tetapi dia murni manusia? Bahasa membentuk itu bahasa saya, tetapi bahasa Alkitabnya roh menjadi daging, gitu bro. Berarti roh dibentuk menjadi daging kan? Dalam bahasa Alkitab tidak ada kata dibentuk, tapi itu hanya bahasa saya untuk menjelaskan. Tetapi dalam bahasa Alkitab, Yohanes 1 ayat 14, roh itu, firman itu menjadi daging. Iya, kalau firman menjadi daging oke. Firman menjadi matahari oke. Firman menjadi bulan boleh. Ini Hasyim. Hasyim yang tidak bisa dibentuk dalam bentuk apapun. Di dalam Keluaran 20 ayat 23, akulah Tuhanmu yang telah membebaskanmu dari Mesir. Engkau tidak akan ada memiliki Tuhan selain daripada aku. Ulangan 4 ayat 35, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Bahkan Yesus di dalam Matius 19 ayat 17, kenapa engkau memanggil aku guru yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Dia, Allah. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah perintahnya, bukan perintahku. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang tidak pernah dibentuk. Yesus dibentuk, baik dibentuk oleh Kristen menjadi Tuhan, maupun dia dibentuk menjadi daging selaku manusia. Nah, kalau Yesus itu Tuhan, kalau Yesus itu adalah Hasyim, berarti Hasyim telah melanggar janjinya, melanggar sumpahnya di dalam penyampaiannya di dalam Yesaya 43 ayat 30, ayat 10 sampai ayat 11. Berarti memang di dalam Alkitab, tidak pernah dijelaskan Yesus itu dibentuk. Itu kan saya sudah katakan berulang kali, itu hanya bahasa saya. Tetapi bahasa Alkitabnya, roh menjadi daging. Roh inkarnasi menjadi daging, bukan dibentuk. Dibentuk itu hanya bahasa saya menjelaskan. Bukan Bang, ini saya tidak sedang menyoroti perkataan Abang yang mengatakan dibentuk. Ini fakta. Yesus dibentuk 9 bulan. Bahasa saya dalam menjelaskan. Apakah Abang yakin bahwa Yesus itu tidak dibentuk selama 9 bulan di dalam rahim? Dia tidak dibentuk, dia roh menjadi daging. Berarti ketika dia di dalam rahimnya ibunya, dia sudah berkumis.
seperti manusia biasa, bro. Berarti dibentuk. Embrio membentuk terus sampai 9 bulan. Berarti dibentuk. Tidak dibentuk, bro. Jadi? Sudah saya katakan. Tadi kan Sebentar, instruksi sebentar boleh? silakan. Boleh ya? Silakan, Bang. Ya, ada bang saya juga asik gitu bicara ini ya. Jelas dengar suara saya nih. Halo? Jelas. Saya dengar suara saya. Jelas, Pak Romi ya, silakan Pak Romi, silakan Pak Romi. Dia Kristen juga Bang Zul. Lanjut. Kita membahas jangan dicampur-campur supaya bisa paham. Kalau udah dicampur ya bingung sendiri kita ini. Misalnya Hashem, Allah, Yahweh, Elohim, dia bersifat Alfa Omega dia itu. Ya, jangan dicampur. Berarti beda. Tuhan aja. Berarti beda, Bang. Apanya? Jangan dicampur Kita berarti bisa beda. paham gitu. Kalau dicampur batu dengan air membicarakan secara bersama ya bingung kita itu. Oke, berarti beda antara Hasem dengan Yesus. Hah? Berarti beda antara Hasem dengan Ya, Yesus. Ntar dulu ke sana. Makanya jangan dicampur. Apanya yang jangan dicampur, Bang? Apakah kita membahas Hasemnya, Allahnya, Jehovah, Elohimnya atau Alfa Omeganya? Berarti Jangan berbeda. dicampur dengan, Berarti berbeda antara Yesus, Hasem dengan Yesus. Manusia, jangan dicampur dulu. Berarti Kalau beda, kita Bang. Bicara tentang manusia, mana manusianya aja dulu. Kalau dicampur itu bingung kita itu. Apalagi nanti kalau Hasem itu bersifat ekstensi dia, Allah itu atau semuanya ekstensi, itu kita tidak bicarakan apa-apa. Kecuali dari ciptaan yang kita bisa paham. Untuk memahami dia, makanya bagi kami itu ada lagi trik yang lain itu dalam Tritunggal itu salah satu dalam bentuk Tritunggal itu nanti adalah wujud manusianya. Jadi manusianya bisa kita bicarakan. Artinya firman itu telah menjadi manusia. Lalu jangan dicampur lagi firman dengan manusianya. Manusianya kita bicara dengan manusia. Kalau dicampur, bingung. Saya Oh, dengar pembicaraan tadi tuh. abang kalau di gereja boleh. Ini abang sedang berbicara lintas agama. Berbicara mengenai esensi Tuhan, Bang. Abang ingin mencoba mencuci otak kami. Jangan kamu bahas antara Tuhan dengan Yesus yang adalah manusia. Sementara di sisi lain fakta dalam kehidupan keberagaman abang menyembah Yesus. Dia itu adalah Hasem, dia itu adalah Allah. Apakah kami hanya diam saja gitu, manggut-manggut mendengarkan itu? Justru perdebatan ini muncul kemudian untuk menyadarkan ada yang sesat di sini dengan mengajarkan Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Hasem. Inilah yang mau diluruskan. Kalau Hasem adalah Yesus, Yesus adalah Hasem, nggak ada beda, nggak bisa dibeda-bedakan. Yesus ya Hasem, Hasem ya Yesus. Kenapa harus dibeda-bedakan kalau dia adalah esensi hakikat yang satu? Dari awalnya tadi dari Yohanes itu firman itu Sebentar, adalah Allah. sebentar, Ini Pak telah Romi. menjadi daging. Daging itu Pak Romi, manusia yang biarkan namanya ini Yesus. sesinya Pak. Situ dulu gitu. Sebentar, ini biarkan sesinya Bang Zul dengan Bro Herdi. Nanti setelahnya itu, setelah selesai semua baru boleh Pak Romi dengan Pak Romi dengan saya aja nanti ya. Zul Kifli gitu. Oh ya, karena saya itu ngantuk itu udah gegeretan juga itu. Kalau nggak boleh campur sama kata di saya. Bukan, Ya, ya, itu betul. Apa itu Yes, sedikit halo gitu. sahabat-sahabat sekalian, mohon perhatian. Karena dicampur-campur mana batu mana air. mohon perhatian. Kalau abang ini mau silakan aja, nggak apa-apa dia dulu. boleh. Kalau dicampur-campur sirup juga enak loh, dicampur-campur. Berarti tidak boleh dicampur antara Tuhan dengan ciptaan. Namanya. Sebentar. Ya udah Nanti lanjut diskusi kalau saya berjalan mengganggu lancar. ya mohon maaf saya ya. Bukan mengganggu, Bang. Saya Pak Romi mau ini dengan saya aja, Pak Dewa. Dengan saya aja Pak Romi nanti ini. itu nanti Nah, sessionnya aja lah. Ya, Ya saya nanti tadi sini kan gergetan saya juga dengan. Oke, berarti Hasem itu adalah batu, Yesus itu adalah air. Jangan dicampur aduk karena dua pribadi ini berbeda. Oke. Ya udah simak aja. Simak aja dulu semuanya. iya. Oh iya maaf saya Satu hal. Jadi kan semuanya pada ya, simak lanjut. ini
sementara ini H2H antara Bang Zulkifli M15 dengan Bro Herdi itu semuanya pada udah senang. paham, Oke. saya udah paham. Oke. Ya. Oke. Silakan lanjut Bang Zuma. Oke. Ya, lanjut. Jadi jelas ya, kalau kita melihat dari sudut pandang Kristen, Hasem itu memiliki sifat kemanusiaan. Berarti Yesus lupa diri kalau dirinya itu adalah Hasem. Sampai dia disebut sebagai guru yang baik saja dia nggak mau. Padahal orang Kristen lebih paham siapa Yesus daripada Yesus terhadap dirinya sendiri. Yesus lupa kalau dia adalah Hasem. Yesus lupa kalau dia adalah Sang Halik. Yesus tidak tahu kalau dirinya adalah Bapa itu sendiri. Yang lebih tahu adalah debater-debater Kristen. Yesus itu adalah Hasem itu sendiri dengan berbagai macam asumsi, analogi dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita analisa sederhana saja. Apakah benar Bapa yang adalah Hasem di dalam pemahaman Yudaism itu dilahirkan oleh Maria? Kalau iya, berarti apa yang diimani oleh orang-orang Kristen itu tidak sama dengan apa yang diimani oleh Yudaism. Begitupun dengan Islam. Maka wajar kemudian Kristen berdiri sendiri tanpa ada dukungan daripada Yudaism secara konsep akidah. Yudaism berdiri sendiri tanpa ada cacat oleh karena pengaruh daripada kekristenan. Itu fakta yang ada di lapangan sekarang. Nah, teman-teman Kristen mengambil Hasem, Tuhannya Yahudi, didudukkan sebagai Yesus. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas ataupun tidak, orang Kristen harus mengakui bahwa Hasem dilahirkan dengan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, apa iya Maria melahirkan anak yang kembar? Coba yang Kristen silakan jawab. Oke, gini bro. Jadi kan saya sudah katakan, suara saya kedengaran bro. Lanjut. Lu, suara saya kedengaran bro? Kedengaran bang. Enggak. Kedengaran. Jelas. Janda diam dulu. Jadi sudah saya katakan berulang-ulang kali, Bro Surya selalu menegaskan Maria melahirkan bayi kembar. Ini Bro Surya yang tidak paham dari tadi. Kan sudah saya jelaskan bahwa di dalam Lukas 2 dijelaskan di sana yang dikandung oleh Maria adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Hasem. Apakah ada Roh Kudus selain Hasem? Enggak ada. Roh Kudus ya adalah Hasem. Jadi ketika Roh Kudus itu menjadi daging, bukan berarti ada Roh Kudus, ada daging, lalu bayi kembar. Sekalipun pemahaman saya iakan bayi kembar, ya bro kan tidak akan bisa melihat tentang roh. Yang belum bisa lihat itu adalah bayi, adalah wujud yang kelihatan. Gitu ya bro. Oke. Jadi bukan bayi kembar bro. Oke. Sahabat-sahabat Muslim, saya masih ada waktu nggak? Oh masih banyak waktu kamu bro. Oke, baik. Baik. Silakan lanjut Bang Zulkifli. Silakan lanjut Bang. Abang tadi mengatakan Hasem itu adalah Roh Kudus. Ketawa mulu kayak roh mabok. Tadi abang katakan Hasem itu adalah Roh Kudus. Baik. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 16 bahwa Roh Kudus itu tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang disampaikan itu adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan dan ia sampaikan. Itu Roh Kudus menurut Yesus. Apa benar? Hasem itu tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, dan apa yang dikatakan itu adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Benarkah demikian, Bang? Bro, gini, Yesus itu berbicara dalam natur kemanusiaan, dalam natur wujud yang kelihatan. Betul. Jadi bro, jangan menabrakkan wujud natur kemanusiaan yang terlihat wujud kedagingan dengan wujud keilahian. Yang harus bro cari sebenarnya untuk membuktikan Yesus itu bukan Tuhan, itu hanya satu, yaitu dosa. Sebab Tuhan itu tidak akan berbuat dosa. Bukan tidak mungkin ya, tapi tidak akan berbuat dosa.
Itu bro. Jadi kalau soal lapar, makan, minum, haus, itu bukan dosa bro. Siapa yang berkata itu dosa? Bang, Jadi soal keterbatasan, Bang, tadi abang katakan prostis, Hasim dengan itu sifat adalah roh. manusia, lapar, haus, ya, lapar, haus, Nggak makan, nyambung, Bang, minum, nggak nyambung. Itu dengan menjustis bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nggak seperti itu bro. Nggak nyambung, Bang. Ya cuman Yesus kawin. Nggak nyambung, Bang. Tadi abang katakan roh Hasim itu adalah Roh Kudus. Benar? Iya. Oke. Nah, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya itulah yang dikatakan oleh Roh Kudus itu. Berarti Roh Kudus masih mendengarkan dari oknum lain. Itu diterangkan di dalam Yohanes 16 ayat 13. Begini, saya potong saja, biar bro tidak melebar, ya saya potong saja. Jadi begini, jadi cara pandangnya bro, cara memahaminya bro, itu pakai cermin manusia. Jadi bro tidak akan mungkin bisa memahaminya. Jadi saya Karena harus pakai yang cermin bro Tuhan sudah gitu. coba pahami ini. Berarti adalah supaya dia saya yang paham, saya harus jadi Tuhan. Jadi bukan berarti. Nyalain. Begini, saya selesaikan ya. Jadi bukan berarti ketika itu yang dikandung Maria adalah Roh Kudus, lalu Roh Kudus itu menjadi daging, lalu bro sudah mengatakan sudah tidak ada lagi Roh Kudus. Kan Bu- sudah saya katakan berulang-ulang. Bukan, Bang. Meskipun sekalipun Bukan. dia tampak di dalam wujud, bro, bukan berarti dia terbatas. Tadi Tidak, itu, bro. tadi Cuma itu, bro Bang. saja yang menganggap dia terbatas. Tadi itu Bapa itu adalah Yesus. Setelah kita kaji ternyata Yesus bukan Bapa. Sekarang abang Siapa yang bilang Yesus bukan Bapa, bro? Siapa yang bilang? berarti yang ditampar itu Bapa. Iya. Yang diseret Mau itu ditampar, Bapa. mau diludahi itu bukan Ber- hanya Bapak. berarti yang Semua dibunuh saudara itu- Hasim, berarti yang Yehova, dibunuh itu semua. Bapak. Berarti yang dibunuh itu adalah Bapa, yang disalib itu adalah Bapa. Yang dibunuh kan wujud kemanusiaannya. Iya, yang saya tanya wujud manusianya itu Bapa atau bukan? Wujud kemanusiaannya. Kalau berbicara Bapak, bro, roh kan sudah menyatu di dalam baitnya, di dalam rumahnya. Roh diam di dalam Iya, bait. berarti Yang Yesus disebut itu Bapa adalah Bapa. Berarti Yesus itu adalah Bapa. Yesus adalah Bapa sebab roh. Oke, roh berarti sang yang Bapa dibunuh itu di tiang yang salib disebut itu Bapa adalah diam di dalam bait. Berarti yang dibunuh di tiang salib itu adalah Yesus yang mati, bro. Wujud kemanusiaannya. Iya, yang manusia itu Yesus itu Bapa atau bukan? Astaga, bro. Loh, yang manusia ini yang bernama Yesus itu Bapa atau bukan? Bro, begini ya. Loh, Saya jawab jelaskan. aja Bang, nggak usah berasumsi, jangan ngajarin saya. Yesus yang adalah manusia itu Bapa atau bukan? Yesus adalah wujud kemanusiaan. Nggak usah pakai kata-kata seperti itu. Yang saya tanya, Yesus itu manusia, pasti wujudnya manusia, bukan wujud kodok, apalagi pohon bayam. Bukan. Yesus itu manusia, nggak usah lagi dalam wujud manusia. Tidak perlu. Saya tidak perlu bahasa gereja, nggak perlu. Saya tanya, Yesus yang adalah manusia itu Bapa atau bukan? Bro, Yesus berkata Wah. dalam Yohanes 12. Ada apa yang abang sembunyikan sebenarnya? Yesus itu Bapa atau bukan? Sebutkan, bro. Saya bantu jelaskan. Saya tidak Gimana perlu saya penjelasan, jelaskan? Bang. Saya tidak perlu penjelasan. Saya cuma perlu Yesus itu Bapa atau bukan? Yesus itu Bapa, bro. Berarti yang dibunuh di tiang salib itu Bapa. Yang dibunuh kan wujud kemanusiaan. Aduh. Wujud kemanusiaan itu Bapa atau bukan? Wah, Ika kacau. Wujud kemanusiaan bernama Yesus itu Bapa atau bukan? Wujud kemanusiaan juga Bapa, bro. Berarti yang dibunuh di tiang salib itu Bapa. Berarti yang dibunuh di tiang salib itu Bapa. Yang lain jangan motong, biarkan diskusi ini
antara Bro Herdi dengan Bang Zulkifli Mambas gitu. Berarti yang disalib itu Bapak. Maaf, ya, maaf. Halo Bang. Ini kita Lanjut Bang. yang disalib itu Yesus yang adalah Bapak atau Yesus yang adalah anak Maria? Bang. Bro Herdi buka tuh dibuka di Bang. mic-nya dibuka, unmute. Bro Herdi. Enggak Oke, bro, oke, silakan. Halo. Halo Bang. Iya halo, kedengaran bro? Oke. Lanjut Bang, yang disalib itu Bapak. Jadi saya katakan satu kali lagi ya bro. Jadi bro mau katakan apa saja, Yesus Bapak itu mati dipukul, saya iakan semua bro. Oh, berarti yang dibunuh itu Bapak. Saya iakan semua bro, tapi wujud kemanusiaannya. Oke, yang wujud manusia itu kan Bapak ya. Iya. wujud Oke, berarti yang dibunuh kemanusiaannya. itu Yang Bapak. mati. Halo? Berarti yang dibunuh itu Bapak. Iya, wujud kemanusiaannya untuk menggenapi apa yang dia nubuatkan Oke. tentang penyelamatan. Oke, berarti kita simpulkan yang dibunuh oleh tentara Romawi itu adalah Bapak dalam wujud manusia. Iya. Oke. Nah, sebelum menjadi manusia, sebelum menjadi manusia Bapak ini, dia berbentuk roh. Roh. Baik. Setelah di dalam rahim Maria, dia masih berbentuk roh. Jadi begini ya, jadi bro jangan salah paham. Kan kalimatnya bro, sebelum roh menjadi manusia, Yesus itu adalah Bapa itu adalah roh kan. Jadi bro jangan beranggapan roh itu ketika menjadi daging lalu sudah tidak ada roh. Jadi bro tidak boleh beranggapan seperti itu. Oh, berarti Karena ketika bro beranggapan seperti itu, sebentar saya selesaikan ya. Jadi ketika bro beranggapan roh itu menjadi daging lalu roh itu sudah tidak ada, maka itu bukanlah sesuatu yang bisa disebut sebagai maha kuasa bro. Sebab yang maha kuasa sekalipun dia itu menjadi daging bukan berarti dia itu sudah bukan lagi roh. Jadi berbicara tentang Tuhan bukan tiga buah roti lalu diambil satu berkurang menjadi dua. Berbicara yang maha kuasa bukan seperti itu bro. oke. Paham maksud saya bro? Saya ngerti. Jadi kalau saya analogikan adalah Yesus itu adalah sedikit dari Bapak. Bukan sedikit bro. Tapi Tidak ada kata sedikit. tetapi Bapak seutuhnya. Seutuhnya. Yesus itu Bapak seutuhnya. Itulah saya jelaskan. Jadi Yesus itu seutuhnya, tetapi bukan berarti itu bahasanya seperti yang saya gambarkan tadi. Oke. Bukan tentang tiga Oke. buah roti. Yesus Diambil itu satu, Yesus berkurang itu menjadi 100% Bapak atau cuma 0,1%? seutuhnya bro. 100%. Iya. tapi Berarti yang tidak disalib dalam- itu 100% Bapak. Gimana bro? Berarti yang disalib, yang dibunuh itu 100% Bapak. Bro, Apa nak? bro, Yesus 100% Bapak. saya sedikit gimana ya mau menjelaskan ini? Soalnya udah muter-muter. Bukan muter-muter. Ini kita kaji tentang Yesus. Ini kita kaji tentang Yesus. Yesus itu 100% Bapak. Kan sudah saya katakan dari tadi, bro. Apa yang Abang Bro, katakan? mengiyakan Yesus 100% itu Bapak, menurut yang Abang, mati di Yesus Tuhan. itu Saya tidak boleh menurut Abang, Yesus itu dianggap sebagai 2 roti, hilang 1 tinggal 2. Nggak boleh kan? Iyalah. Betul. Berarti Yesus itu adalah 100% Bapak. Begini bahasanya, Yesus itu 100% Bapak. wujud terlihat, 100% roh gitu. Oke. Artinya Yesus wujudkan seperti kita manusia kan. Jadi kita bahasakan manusia ya. Jadi Oke. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan gitu. Ya.
Berarti Yesus itu 100% Tuhan, dalam arti kata 100% Bapa. Ya bro, kan sudah dijelaskan. Oke. Di dalam Lukas 2 ayat Berarti 11. yang disalib, di tiang salib, dibunuh itu adalah 100% Bapa. Gimana bro? Berarti yang disalib, yang dibunuh di tiang salib itu 100% Bapa. Ya saya iya kan bro. Berarti Bapak sudah selesai di situ ya. Nggak ada lagi yang lain. Nah, disitulah tidak paham. Loh, Karena katanya 100% Bang. komplit pakai nalar manusia. Loh, jadi Abang ini memahami pakai ketika Abang ingin menjelaskan kepada saya, Abang pakai nalar apa? Lah, yang kita bahasakan kan yang ilahi, bro. Enggak, tunggu dulu. Saya memahami pemahaman saya dengan nalar manusia. Sekarang Abang ingin menjelaskan dengan menggunakan nalar apa? Ya, saya kan pakai bahasa Alkitab, bro. Oh, bukan nalar manusia. Bukanlah, pakai bahasa Alkitab. Oh, bahasa Alkitab itu bukan bahasa manusia. Nah, Alkitab kan itu terdiri dari firman Tuhan dan kisah-kisah yang dimulai dari Adam sampai kelahiran Mesias. Apakah Abang lupa? Apa yang saya jelaskan tadi itu semua adalah berasal dari kitab Abang. Bapakku yang ada di surga, Allahku yang ada di surga. Itu semua dari kitab Abang kan? Kenapa engkau memanggil aku guru yang baik? Hanya satu yang baik, yaitu Allah. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah perintahnya. Itu Alkitab kan? Betul. Ah. Betul bro, karena Yesus itu memiliki dua natur. Natur yang terlihat di dalam wujud, yang saya bahasakan sebagai manusia, dan natur ilahi. Itu yang bro tidak pahami. Lalu ketika Yesus mati di atas kayu salib, bro memahaminya berarti Bapa mati. Nah itu yang salah. Berarti yang mati, oke lah saya katakan Bapa dalam bentuk wujud itu yang mati. Tetapi Bapa yang rohnya Yesus itu tidak mati bro. Berarti Yesus bukan 100% Bapa lagi dong. Loh, kan saya katakan Yesus itu 100% dalam bahasa saya, 100% manusia, 100% ilahi. Berarti yang mati 100% ilahi. Begini, sebentar, saya selesaikan. Apa yang 100% manusia? Yang 100% manusia itu adalah wujud yang terlihat, wujud yang nampak itu yang 100% manusia. Apa yang 100% ilahi? Yang dimaksud dengan 100% ilahi adalah ketika Yesus berkata, barang siapa domba-dombaku mendengarkan suaraku, mereka pasti diselamatkan. Oke. Itu ilahi. Oke. Dalam Yohanes 8 ayat 24 Yesus berkata, jika kamu tidak percaya akulah dia, anihu, kamu akan mati dalam dosamu. Dalam Yohanes 8 ayat 51 Yesus berkata, jika kamu tidak mendengarkan firmanku, jika kamu mendengarkan firmanku, kamu tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Oke. Itu perkataan ilahi, bro. Oke, sekarang jadi, gini. Sisi keilahian Yesus, sisi kemanusiaan Yesus dalam bahasa saya, ya, itu sangat-sangat tidak, apa ya, kalau mau dibahasakan untuk bro ini menyerang. Oke, dengar. Oke, Bang. Baik, Bang. Saya simpulkan gini. Penjabaran Abang saya simpulkan gini. Dalam sisi kemanusiaan ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, bro. Sisi kemanusiaan Yesus ini bukan terjadi begitu saja. Sisi kemanusiaan ini adalah penggenapan nubuatan. Jadi sebelum Yesus nampak di dalam wujud, sebelum Hashim nampak di dalam wujud yang saya bahasakan adalah manusia, dia sudah memberitahukan jauh sebelum ini terjadi. Di dalam Torah, di dalam keseluruhan Tanakh ada nubuatannya. Dan Yesus menggenapi itu ketika Yesus disalib. Lalu ketika dia mau menyerahkan nyawanya, Yesus berkata apa? Sudah selesai. Apa itu sudah selesai? Sudah tergenapi, sudah selesai. Itu bro. Iya, oke. Jangan mau mewujudkan Yesus dari sisi wujud yang terlihat. Oke, baik. Coba itu adalah penggenapan, bro. Coba kita uji apa yang Abang jelaskan barusan sesuai dengan konsep yang sama seperti konsepnya ajaran pagan. Ya. Sekarang kita coba uji konsep itu. Yesus terdiri dari dua. Yang kelihatan adalah sisi kemanusiaan, keilahiannya adalah yang tidak nampak oleh mata. Benar, Bang? Benar? Ya. Oke.
ketika Yesus didatangi oleh malaikat, Yesus ketakutan. Itu ketakutannya unsur jasad saja atau ada pengaruh dari unsur yang tidak terlihat dari dalam dirinya? Kan sisi kemanusiaannya, bro, yang terlibat. Iya, saya tahu sisi kemanusiaannya yang takut. Apakah jasadnya saja yang merespon datangnya malaikat atau ruh yang ada dalam dirinya juga yang merespon? Ayo bang. Ini kita lagi mengkaji tentang keotentikan secara ilmiah konsep ketuhanan Kristen. Yesus Anda katakan memiliki dua natur, natur ilahi, natur kemanusiaan. Ketika datang malaikat kepadanya memberikan kekuatan, Yesus ketakutan hingga keringatnya seperti bintik-bintik darah. Pertanyaan saya, pertanyaan ilmiah. Ketika Yesus merasa takut, itu murni 100% efek dari jasad atau adanya sinkronisasi antara ruh dan jasad yang berdampak kepada keluarnya keringat seperti bintik-bintik darah. Silakan. Halo, tes. Halo. Bisa saya nampakkan sedikit kah? Pak Edi, sebentar Pak Edi. Ayo bang. Pak Edi. Biar diselesaikan dulu sama Pak Herdi, Pak Zuna. Ya sedikit saja. Saya sedikit saja nampakkan. Cuma agak tertarik dengan Bang Jul tadi. Silakan. Mana tadi pertanyaan Bang Jul? Yang disalib tadi, gimana coba diulang Bang Jul? Maaf Pak, ini lagi hantu. Biar nanti aja. Bapak ada porsinya sendiri. Sabar. Yuk, sok Pak Herdi. Bro Herdi silakan di unmute. Ya, Nah, kalau masalah Bang Jul mempermasalahkan yang disalib itu kemanusiaan. Ya, santai, sabar. Tolong jaga roh kudusnya. Bang, biar mereka 100 orang, yang penting mereka bisa tertib, nggak apa-apa. Tolong biar diselesaikan sama Pak Herdi. Mute aja itu. Iya, Ya. Ini Gantian. sabar ya. Kami semua di sini pada nyimak dari tadi. Jadi ini hatuha antara Bang Zulkifli Mabas dan Herdi Pananggung. Silakan dilanjut. Iya, sok Pak Herdi. Ya tadi itu bang. Ya, oke, bro. Ya lanjut. Jadi gimana, saya udah lupa bro pertanyaannya. Oke. Jadi gini, pada diri Yesus itu menurut abang ada dua natur di dalamnya. Pertama sisi kemanusiaan, yang kedua sisi ilahi, sisi ketuhanan. Sehingga saya dilarang memahami Yesus sesuai hanya dari sisi kemanusiaannya saja. Karena Yesus memiliki sisi ketuhanan, yaitu yang tidak terlihat, yaitu roh yang ada dalam dirinya. Pertanyaan saya, ketika konsep itu benar adanya, bukan hanya angan-angan dan ilusi semata, ketika Yesus didatangi oleh malaikat, diberikan kekuatan, dicas layaknya HP, Yesus merasa ketakutan sampai keringatnya keluar seperti bintik-bintik darah. Ketakutan Yesus itu murni 100% respon jasad saja, atau ada sinkronisasi antara efek yang diakibatkan oleh rasa yang lahir akibat adanya roh di dalam dirinya, atau itu hanya jasad saja, atau itu juga ada respek daripada roh yang ada dalam dirinya. Silakan. Jadi begini bro, kan saya sudah jelaskan dari tadi. Itu pun ada ayat pembandingnya. Yesus berkata, Bapa lebih besar dari aku. Itu kurang sama saja bro. Kurang lebih seperti itu. Tapi sisi kemanusiaannya yang ketakutan. Nah, dan lagi bro, saya tambahkanlah, ya. Jadi Yesus itu datang ke dalam dunia, ya. Itu dia kan disebut guru. Nah, di dalam pencobaan Taman Getsemani ada sebuah pengajaran yang Yesus ajarkan. Yang ajarkan kepada siapa saja yang percaya kepadanya, bahwa jangan sampai berubah imanmu goyah ketika menghadapi pencobaan seperti yang Yesus alami. Seperti itu bro. Jadi yang ketakutan itu adalah sisi kemanusiaannya, bahasa manusianya bro. Jadi bro, berulang-ulang lagi berkata apakah itu ada sinkronisasinya dengan ilahinya, itu tidak elok bro bahasanya. Yesus itu sudah saya katakan, dalam pemahaman bahasanya manusia, dalam pengertian hak Adam,
Yesus itu bukan manusia yang disebut Adam, yang berarti itu maksudnya dia takut seperti kita manusia, bahasanya, ya. Lalu bro mau menyerang keilahiannya. Nah, tidak akan nyambung bro. Maksudnya bro menjustis Yesus dengan menyerang sisi kemanusiaan dengan keilahian, itu bukanlah sesuatu hal yang bisa menggugurkan keilahian bro. Oke. Yang bisa menggugurkan sesuatu keilahian adalah dosa. Oke. Sebab katakan yang ilahi itu adalah suci bro. Baik. Berarti ketika Yesus ketakutan itu, Bapa yang adalah roh yang ada di dalam dirinya itu tidak memberikan respon apa-apa. Bro, ini ya, dalam sifat manusia wajar. Dalam sifat manusia dalam ketakutan itu bukan sesuatu yang disebut dosa. Ya. Bang, Ketakutan itu oke. tidak dikatakan disebut dosa. Dengar dulu bang, penjelasan saya bang. Yesus itu kan ada dua natur pada dirinya, satu sisi kemanusiaan, satu sisi keilahian. Ketika datang malaikat yang adalah ciptaannya Yesus itu sendiri, Yesus mengalami ketakutan itu jasadnya saja atau roh yang ada di dalam dirinya itu juga ikut terpengaruh untuk takut? Silakan. Wujud kemanusiaannya bro. Berarti jasad manusia, berarti jasad manusia yang sudah ditinggal oleh roh itu bisa ketakutan, Bang. Tidak, roh tidak tinggal. Itu Enggak, maksud saya, Bang Herdi, tolong didengarkan dulu. Jadi saya jelaskan tadi. Jasad manusia tanpa roh, apakah jasad tersebut bisa ketakutan? Kan sudah saya katakan lumrah bro, dia sebagai yang coba diselami dulu pertanyaan saya. Jasad manusia yang di dalamnya sudah tidak ada roh alias mayat, apakah mayat ini bisa merasa ketakutan? Kata siapa Yesus sudah tidak punya roh? Wah, saya tidak sedang membahas Yesus. Mayat yang tidak punya roh ketika didatangi hantu atau malaikat atau anjing gila, apakah mayat tersebut bisa merasa ketakutan, Bang? Maksudnya orang mati itu ketika didatangi setan, ketika didatangi makhluk gaib, ini mayat. Ketika didatangi anjing gila, apakah mayat itu bisa ketakutan? Maksudnya bro mau buat pertanyaan yang real lah, jangan yang Ini sudah real. Apakah jasad manusia itu bisa merasakan ketakutan tanpa ada roh di dalamnya? Misalnya mayat, apakah mayat itu takut dimasukkan ke dalam kamar jenazah? Jangan takut. Apakah ada jenazah bisa seperti itu? Jelaskan bro, bentar saya jelaskan. Itu bedanya kamu, saya, dan manusia lainnya dengan Yesus. Loh, gimana sih Bang? Ini kita berbicara mengenai natur kemanusiaan Yesus. Ya, yang abang gajang-gajangkan dia adalah ilahi. Pertanyaannya sederhana kok. Yesus ketakutan. Nah, apakah yang takut ini murni jasadnya saja atau ada pengaruh dari rohnya? Kalau abang mengatakan murni jasadnya saja, berarti mayat itu ketakutan masuk ke dalam ruang jenazah. Karena ternyata mayat itu masih bisa merasakan rasa takut. Kalau secara pemikiran manusianya bro. Berarti abang ini secara pemikiran Tuhan. Ini bukan manusia seperti kita bro. Loh, itu menurut abang. Tapi faktanya Yesus ketakutan. Apanya yang ketakutan? Apanya yang ketakutan Yesus? Ketakutan sudah saya jelaskan. Ketakutannya Yesus adalah jasadnya kan menurut abang? Jadi Yesus itu bro, saya jelaskan sebentar, saya jelaskan sedikit. Aduh. Ya, jadi Yesus itu bisa membahasakan dua naturnya dengan begitu jelas. Iya, saya paham. Yesus ketakutan menunjukkan sisi kemanusiaannya, betul? Betul? Gimana bro? Yesus ketakutan itu menunjukkan sisi kemanusiaannya, betul?
Ya, betul. Nah, mayat yang ada di dalam kuburan takut nggak dia? Ya, Pak, kenapa kok mayat, bro? Loh, kan Yesus yang dikatakan Yesus manusianya itu adalah manusianya kan? Rohnya Yesus itu adalah Tuhan kan? Bro mau membahasakan Yesus seolah-olah bro itu sama seperti Yesus atau Yesus sama seperti bro, itu yang tak sih. Buktinya Yesus ketakutan. Berarti dia sama aja dengan Iya. saya. Tetapi bedanya bro, Bedanya di Yesus mana? itu bisa membahasakan dua naturnya dengan begitu jelas dan berbeda yang bisa kita lihat. Justru Dengan itu yang perkataan sedang yang kita nyata. bahas. Dua naturnya itu berasal dari mimbar gereja. Tidak berasal dari pengajaran Yesus. Yesus jelas mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bukan dari mimbar gereja. Yesus berkata dalam kitab Yohanes, bukan aku yang berkata-kata, tetapi dia yang diam di dalam aku, dialah yang berkata-kata. Dia itu siapa? Rohnya Yesus. Ya, dia itu sudah tahulah Hashim. Rohnya Yesus yang berkata-kata demikian atau Yesus sendiri? Ya kan sudah menjadi satu bro. Jadi dia itu ya juga yang nampak itu. Oke. Bro. Kan sudah jadi satu bro. Saya sederhanakan pertanyaannya Bang. Di dalam diri Yesus ada berapa roh? Saya paham maksud kamu bro. Karena kamu tidak paham. Karena kamu mau membahasakan Yesus seperti pribadi diri kamu bro. Makanya kamu tidak mengerti. Loh, kalau kita ingin mengangkat oknum tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya, batu pun bisa kita pahami dia itu adalah Tuhan. Bahkan kambing pun bisa Anda tuhankan. Makanya saya tanya, Yesus itu rohnya ada berapa? Kalau dia ada dua, berarti ada roh Tuhan, ada roh manusia pada dirinya. Kalau hanya roh Tuhan yang ada pada dirinya, berarti yang dicabut itu adalah sisi ketuhanannya. Berarti Tuhan dibunuh oleh malaikat. Gitu Bang. Gimana? Yesus dicabut rohnya kan? Benar nggak? Sorry bro, sinyal saya kurang di tempat saya kurang bagus bro. Silakan. Pertanyaannya bro diulang. Oke. Yesus itu ada memiliki satu roh atau dua roh? Tidak ada tertulis Yesus memiliki dua roh. Berarti Satu roh, bro. berarti Tapi sisi dua ketuhanan natur, Yesus dua itu kepribadian ya iya. hanya rohnya. Ya? Berarti sisi ketuhanan Yesus itu adalah yang ada pada rohnya. Iya, rohnya. Yang Rohnya ketakutan, itu yang ketakutan terhadap malaikat, jasad saja atau roh juga? kan sisi kemanusiaannya, bro. Loh, sisi kemanusiaannya kan jasadnya, rohnya adalah Bapak atau Hasan itu sendiri, benar Kak? Gimana, bro? Jasadnya Yesus adalah manusia, rohnya Yesus adalah Tuhan, betul? Betul. Nah, yang takut terhadap malaikat, jasadnya saja atau rohnya juga? Ayo bang. Gimana? Yang takut terhadap malaikat, jasadnya Yesus saja atau rohnya juga? Ya, tertulis di mana takut kepada malaikat, bro? Masa nggak tahu sih ayatnya? Ya, nggak ada tertulis Yesus takut kepada malaikat, bro. Jadi yang bintik-bintik keringatan seperti darah itu siapa? Iya, ketakutan itu ketika dia secara manusia mau menghadapi penyaliban. Jadi bukan takut kepada malaikat, bro. Iya, kan katanya sisi kemanusiaan Yesus itu jasadnya, rohnya adalah Tuhan. Nah, yang takut itu jasadnya saja atau rohnya juga? Kan jasadnya. Rohnya tidak merasa takut. Yesus itu bedanya kamu dengan Yesus, bro. Yesus bisa membedakan. Loh, Kalau bro itu kalau masih saya takut tanya sama abang, itu saya belum pernah mendengarkan ada mayat melarikan diri dari kamar jenazah karena takut kepada mayat yang lain.
Astaga, itu kan bahasanya bro. Loh, bagaimana mungkin Tuhan yang adalah Yesus sudah nempel Tuhan pada dirinya masih takut kepada malaikat? Sedangkan mayat sendiri tidak pernah melarikan diri. Bahkan mayat itu, Bang, kita belum pernah mendengarkan berita di televisi atau membaca di koran telah terjadi kebakaran di Pasar Senen. Dinyatakan di dalam berita itu 3 mayat melarikan diri. Tidak pernah itu terjadi. Kenapa? Karena mayat itu tidak ada rasa takut. Nah, Yesus kok takut? Kalau yang takut itu, kalau manusianya hanya jasadnya, kok rohnya ikut-ikutan takut? Sementara rohnya itu adalah Bapa itu sendiri. Kalau abang mengatakan yang takut itu sisi manusianya, sejak kapan mayat itu takut terhadap anjing gila? Itu kan narasinya bro. Loh. Yang menarasikan Yesus takut kepada malaikat. Loh, itu Alkitab tidak fakta. mencatat seperti Bang, itu, bro. itu fakta, Bang. Lukas 22 ayat 44. Dia sangat ketakutan. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh dalam berdoa sehingga peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Lukas 22 ayat 44. Catat. Iya, itu bukan takut kepada malaikat. Bro, jangan melebih-lebihkan bacanya. Berarti dia takut kepada siapa? Karena di situ diterangkan dia sangat ketakutan. Kan di Taman Getsemani, pencobaan Getsemani. Oke, dikatakan Dia Yesus berdoa. sangat ketakutan. Itu takut kepada siapa? Ya jelasnya bukan takut kepada malaikat. Dia membayangkan. Berarti dia takut kepada tentang siapa? Apa yang dia akan hadapi, bro. Nggak, yang membayangkan itu sisi mayatnya, jasadnya, atau rohnya? Di kemanusiaan jasadnya. Dan? Jasadnya dan? Jasadnya Isi toh? wujudnya. Hah? Jasadnya toh yang merasa ketakutan? Manusianya. Jasadnya toh Yesus yang merasa ketakutan gitu? Lah iya bro. Berarti lebih hebat mayat yang lain. Mayat yang lain tidak pernah takut sama anjing, sama mayat yang lain. Kok Yesus yang masih nebeng Tuhan di dalam dirinya kok merasa takut? Kalau rohnya adalah Tuhan, jasadnya adalah manusia, kenapa dia harus takut? Sementara dia bersatu dengan Sang Pencipta. Kenapa Bro. bang? Mules ya bang ya, mules ya. Jadi bro, bukanlah sesuatu yang sangat tidak apa ya, sesuatu sifat ketakutan itu biasa dalam sifat kemanusiaan bro. Iya, kalau manusia biasa merasa takut itu wajar, karena rohnya bukan Tuhan. Lah Yesus, katanya rohnya itu adalah Bapak Hasem, benarkah? Iya benar. Terus kenapa dia harus takut sementara dia sudah bersatu dengan Sang Pencipta? Jadi begini bro, kalau kita mau bahas rasa takut itu, ya betul memang rasa takut. Ya. Tetapi rasa takut itu ketika dia mau menghadapi apa yang akan terjadi dalam sisi kemanusiaannya untuk menebus manusia dari dosa. Berarti Ya, dengan dia harus berkorban. Berarti mati Yesus di atas lupa. kayu salib, itu Berarti luar Yesus biasa. lupa kalau dirinya adalah Sang Tuhan itu sendiri. Bro, Ya. begini, jadi semua itu adalah penggenapan bro. Bro jangan, maksudnya bro Loh, kaji lebih dalam. kalau cuma alasan Bro, penggenapan Hindu juga punya itu. Bagaimana kemudian Krishna mereka sebut sebagai Tuhan, bagaimana Osiris Tuhan, bagaimana Pedon Tuhan, Horus Tuhan. Kalau cuma Beda, itu alasannya, beda. Ya. bedanya di mana? Jadi begini bro, bedanya gini, secara historinya, keotentikannya itu sangat berbeda jauh dengan Alkitab. Alkitab itu turun temurun sudah seperti itu dari sejak terjadi sampai sekarang tertulis. Terus kenapa Bani Israel tidak memahami, tidak mengimani konsep yang sama seperti Kristen? Apa alasannya? Karena orang Israel itu tidak mengakui bahwa Mesias yang seperti Yesus. Apakah Orang Mesias Israel bagi Israel itu adalah Hasem? ini. Orang Israel
Orang Israel itu menantikan Mesias yang menjadi panglima perang. Oke, yang berperang. berarti Bani Israel tidak menunggu Tuhan. Kalau kita mau bahas kata Tuhan, Bukan, itu cuman bahasa kita. Berarti Bani Israel itu tidak menunggu Hasem datang dalam rupa manusia. Menunggu, bro. Di dalam kitab Kejadian kami menantikan keselamatan darimu, YHWH. Betul. Apakah mereka menunggu YHWH menjelma menjadi manusia? Yesaya 43 ayat 11 itulah jawaban. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Berarti tidak mungkin ada juru selamat berupa manusia. Bukan tidak mungkin, bro. Yang tidak mungkin itu juru selamat itu manusia. Itu yang tidak mungkin. Lah, faktanya Yesus manusia. Itu mungkin. Faktanya Yesus manusia. Sudah saya jelaskan. Oke. Bahasanya kamu mengatakan Yesus manusia, tetapi kita kaji dulu manusia ini apa etimologinya. Manusia ini di dalam bahasa aslinya Ha-Adam. Ha-Adam dibentuk dari tanah. Nah, pertanyaannya, apakah Yesus itu lahir dari hubungan biologi atau dari proses manusiawi, ya? Atau Yesus itu lahir dari daging? Kan tidak seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan. Yesus berkata, apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Dan Maria daging atau bukan? Kepada orang-orang Yahudi. Maria daging atau bukan, Bang? Juga. Kamu berasal dari dunia ini. Maria daging atau bukan? Tidak dari dunia ini. Maria daging atau bukan? Apa, bro? Maria itu hanya media, bro, yang Oh. dipakai oleh Hashim untuk menghadirkan sang juru selamat. Oh gitu. Berarti yang ketakutan ini adalah juru selamat. Gimana? Berarti yang ketakutan ini juru selamat. Iya, bro, juru selamat Yesus itu dalam wujud kemanusiaannya ketakutan ketika menghadapi apa yang mau dia hadapkan, yaitu cawan. Ini yang belum abang jelaskan. Tolong dijelaskan singkat padat. Kasihan teman-teman yang lain yang menunggu entah apa ini yang abang jelaskan. Tolong singkat. Ketika Yesus ketakutan, apakah ketakutannya itu hanya jasadnya atau rohnya juga? Dalam sisi kemanusiaan. Ada itu terus dalam sisi kemanusiaan. Dalam sisi kemanusiaan, dalam sisi kemanusiaan. Oke, Bang, kita akhiri aja sampai di sini. Karena saya menghormati sahabat-sahabat kita yang lain yang pingin diskusi. Yang pada intinya, Hasem itu dilahirkan oleh Maria menurut abang. Yang dibunuh itu adalah Hasem. Yang disalib itu adalah Hasem. Yang ditampar, yang diludahi, yang diseret, semua itu adalah Hasem. Thank you. Mudah-mudahan tidak didengarkan oleh Bani Israel. Terima kasih, Bang. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum. Sisi kemanusiaannya itu ada jasad dan ada roh juga ya kan, Her ya? Oke. Boleh saya dengan Zulkifli dulu ini? Banyak bacot ini kuliah ini. Erben. Iya. Roh Kudusnya keluar langsung. Iya, jangan Erben baru datang ini lucu Erben di situ. Ayo, siapa? Mereka palingan. lanjut. Ayo. Siapa yang mau? Oke. Dedi. Kamu baru datang, kamu sedang membuat kekacauan gitu loh. Mau kamu apa? Ya, mau ku sumpal segala mulut-mulut besar. Oh, mulutmu ya aku sumpah nanti, jangan. Oke, ayo, monggo. Pak Romi tadi mana? Romi mau diskusi sama Hafiz Numa, silakan Pak Romi. Ini Erben ini di mute aja, di mute. Ya tadi Pak Romi tadi udah. Erben baru Di datang. waiting room aja ini datang ke Silakan, bila perlu di kick sekalian. Erben ini Yunani aja nggak bisa, apalagi berani. Kemarin ini Yunani kena Muslim. Siapa tuh rusuh? Datang rusuh. Udah Erben, diem dulu Erben. Kamu hanya sampah di sini, Erben. Erben itu menyembah sama dengan menghormati. Hormat
Gerak, sembah, gerak. Oke. Bang. Yuk, Pak Firman tadi mau bicara. Diam dulu, Erben, diam dulu. Diam dulu. Erben itu Masuk yang saudara sudah lumba-lumba kan? Masuk Saudara masih lumba-lumba. TK. Yuk. Pak Firman tadi yang mau speak up. Sok Pak Firman, open mic. Ya jadi kalau mau diskusi, Ya. diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua saudara-saudara seiman saya dan saudara yang belum seiman saya. Ya mungkin awalnya diskusi tadi ya Pak Bang Sul ya. Sama tadi Pak siapa itu yang muter-muter saja. Herdi Pananggung. Herdi ya. Jadi itu gini, umat Kristen itu menganggap Yesus itu kan ada dua sisi gitu ya, kemanusiaan sama ketuhanan. Sedangkan kalau kita lihat setiap insan, setiap manusia itu punya juga gitu loh. Kalau dia dalam keadaan yang baik, yang ikhlas, yang benar, itu sedang dalam ketuhanan. Tapi bukan Tuhan gitu. Dan saat dia sedang berbuat jahat, itu dia dalam keadaan kesetanan atau setan, sifat-sifat setan yang merasuki. Jadi untuk kasus yang Yesus lakukan atau kita buka kisahnya dalam Injil yang sebenarnya itu kan, kalau kita telaah itu banyak yang tidak pas lah, nggak di akal itu nggak masuk gitu. Itu yang satu nggak masuk. Satu itu masalah ajaran tentang penebusan dosa melalui salib, itu jelas, itu fix sesat banget itu. Kemudian didukung oleh ajaran sesat berupa dosa waris, yaitu lebih sesat lagi. Sedangkan di Bible saja Yesus itu menganggap anak kecil itu suci, gitu loh. Jadi itu dogma-dogma yang dari gereja itu ada sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang Yesus ajarkan. Gitu. Mungkin itu dulu, yang lain silahkan nambahin atau merespon. Terima kasih. Aku cuma mau nambahin sedikit. Terima kasih Pak Firman. Aku cuma mau nambahin sedikit. Itu ya, yang ngomong satu, yang mumet satu kampung itu. Sampai itu tadi koneksiku mumet-mumet, akhirnya putus, connect lagi itu. Ya untuk Bu Herdi, cepet-cepet kamu bersahadat daripada kamu tak sholatin gitu aja. Itu pesanku aja. Yang lainnya monggo dilanjut.